Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zulfariati Tanyo dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang peluang. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa dalam suatu undian seringkali kita nggak menang? Atau bagaimana cara menghitung peluang menang dalam suatu permainan? Nah, di video kali ini kita akan bongkar rahasia menghitung peluang dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Baik, langsung saja kita ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, supaya jelas dan apa aja yang bakal kita capai hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kita menjelaskan peluang dan menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan peluang kejadian majemuk atau peluang kejadian saling bebas dan saling lepas dari suatu percobaan acak. Nah, adakah yang pernah mendengar peluang atau apa sih sebenarnya peluang? Jadi, peluang merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu kejadian atau event yang akan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang. Setiap hari kita sering bertanya-tanya, seberapa besar kemungkinan akan turunnya hujan? Berapa persen peluang seseorang bisa terpapar COVID-19? Atau seberapa banyak orang yang memiliki golongan darah AB? Semua ini adalah contoh bagaimana peluang hadir di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sebenarnya konsep peluang ini diterapkan? Yuk kita bahas lebih lanjut. Beberapa hal yang harus diketahui agar dapat memahami teori peluang antara lain yang pertama, percobaan, dan yang kedua, ruang sampel. Nah, percobaan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Contohnya, melempar dadu, melempar uang koin, dan lain-lain. Kemudian, ruang sampel merupakan semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan yang dinotasikan dengan S, dan jumlah anggota ruang sampel itu dinotasikan dengan NS. Contoh ruang sampel dari percobaan melempar satu buah dadu, yaitu jumlah mata dadu yang muncul bisa saja 1, bisa saja 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan jumlah anggota ruang sampelnya adalah 6. Nah, setelah memahami apa itu ruang sampel, selanjutnya kita dapat menentukan peluang suatu kejadian. Nah, besarnya peluang kejadian berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai peluang 0 apabila kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, dan nilai peluang 1 apabila kejadian tersebut pasti terjadi. Contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 1 adalah bahwa setiap manusia pasti akan mati. Karena kenapa? Karena kejadian atas kematian itu pasti terjadi, sehingga nilai peluangnya adalah 1. Sedangkan contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 0 adalah pada saat ini manusia dapat terbang tanpa alat bantu. Mengapa? Karena manusia dapat terbang tanpa alat bantu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, karena teknologi saat ini belum dapat mengaplikasikannya. Lalu, bagaimana cara mengetahui nilai peluang dari suatu kejadian lainnya yang peluangnya tidak bernilai 0 maupun 1? Ya, jawabannya adalah dengan menggunakan rumus peluang. Nah, untuk rumus peluang sendiri yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA merupakan peluang kejadian A, NA merupakan banyak kejadian A, dan NS merupakan banyak anggota ruang sampel. Contohnya, jika sebuah dadu dalam permainan ular tangga dilempar
hitunglah peluang munculnya satu sisi dadu bermata 2, yang kedua sisi dadu bermata kurang dari 4. Nah, untuk soal yang pertama, peluang munculnya mata dadu 2. Pertama-tama, kita ketahui terlebih dahulu anggota ruang sampel dari sebuah dadu. Nah, anggota ruang sampelnya itu kan ada 1, 2, 3, sampai 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel atau NS-nya itu adalah 6. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu peluang munculnya mata dadu 2, yaitu kita ketahui terlebih dahulu jumlah kejadian sisi dadu bermata 2. Nah, kita lihat ternyata hanya ada satu saja, yaitu 2 sendiri, sehingga NA-nya adalah 1. Maka peluangnya NA dibagi NS, NA sendiri adalah 1 dan NS 6, sehingga peluangnya adalah 1/6. Nah, bagaimana peluang munculnya mata dadu kurang dari 4? Sama seperti tadi, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Jadi ruang sampelnya itu ada 6, kemudian kita ketahui terlebih dahulu banyaknya kejadian dadu bermata kurang dari 4, yaitu ada mata dadu 1, mata dadu 2, dan mata dadu 3, sehingga jumlahnya ada 3 atau NA-nya ada 3, sehingga peluang dari munculnya mata dadu kurang dari 4 yaitu NA dibagi NS. NA-nya adalah 3 dan NS-nya adalah 6, sehingga sama dengan 3/6 atau 1/2. Mudah bukan? Nah, setelah tadi kita belajar mengenai ruang sampel, sekarang kita belajar tentang frekuensi harapan. Jadi definisi dari frekuensi harapan, jika A adalah suatu kejadian dan BA adalah peluang terjadinya A, maka besarnya frekuensi harapan kejadian A dalam N kali percobaan dirumuskan dengan frekuensi harapan A sama dengan BA dikali N. Nah, biar lebih jelas, di sini terdapat contoh soal. Jadi misalkan sekeping koin logam ditos 30 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya gambar? Nah, untuk penyelesaiannya, jadi kita tentukan dulu peluang munculnya gambar itu berapa. Nah, untuk peluang munculnya gambar itu kan 1/2. Kemudian frekuensi harapan munculnya gambar dalam 30 kali percobaan adalah, jadi 1/2 kita kalikan dengan N yaitu 30, maka hasilnya 15. Sehingga frekuensi harapan munculnya gambar itu adalah 15 kali. Kemudian contoh soal yang kedua, misalkan sebuah dadu dilambungkan sebanyak 60 kali. Berapa frekuensi harapan muncul angka ganjil? Nah, sama seperti sebelumnya, itu kita tentukan dulu peluang munculnya angka ganjil. Nah, peluang angka ganjil itu 1/2. Kemudian frekuensi harapan munculnya angka ganjil itu 60 kali percobaan. Sehingga frekuensi harapan angka ganjil adalah 1/2 dikali 60, maka hasilnya 30. Sehingga frekuensi harapan muncul angka ganjil adalah 30 kali. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikut, yaitu peluang kejadian majemuk. Perhatikan dengan cermat gambar tersebut. Kemudian, coba kalian lakukan aktivitas pelemparan sebuah koin dan dadu secara bersamaan. Apabila hasil percobaan pelemparan kalian dilakukan dengan benar, maka hasil pelemparan yang mungkin terjadi dapat diuraikan pada tabel berikut ini. Nah, jadi ketika teman-teman melempar dadu dan koin secara bersamaan, maka akan banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti teman-teman lihat pada tabel tersebut, di mana bisa jadi kemungkinan yang pertama itu muncul angka pada koin dan muncul angka 1 pada dadu. Kemudian
kemungkinan kejadian yang kedua, muncul angka pada koin dan muncul angka bernomor 2 pada dadu. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan kemungkinan yang terakhir, itu muncul gambar pada koin dan muncul angka bernomor 6 pada dadu, sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk himpunan A,1, A,2, A,3, A,4 sampai dengan G,6. Oke, setelah kita melihat hasil pelemparan koin dan dadu, sekarang kita lanjut ke definisi peluang kejadian majemuk. Nah, jadi untuk peluang kejadian majemuk adalah peluang suatu kejadian dengan 2 atau lebih kejadian yang terjadi. Kejadian majemuk dinotasikan dengan dan dengan lambang seperti U terbalik atau kita sebut dengan irisan, dan atau dengan lambang U atau gabungan. Apabila ada 2 kejadian A dan kejadian B, maka rumus umumnya adalah sebagai berikut. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Nah, di sini terdapat contoh soal. Jadi jumlah siswa sekolah menengah atas kelas 12 adalah 34. Kemudian ada 23 siswa diantaranya suka pelajaran matematika. Ada 19 siswa suka pelajaran biologi dan ada 12 siswa itu suka keduanya. Ketika seorang siswa dipilih secara acak, maka bagaimana cara menentukan kemungkinan seorang siswa tersebut yang menyukai pelajaran matematika atau biologi? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, jadi kita misalkan dulu untuk NS-nya itu adalah 34. Kemudian sejumlah siswa menyukai pelajaran matematika atau dinotasikan dengan NM itu adalah 23. Kemudian yang menyukai pelajaran biologi atau kita notasikan dengan NB sama dengan 19. Dan yang menyukai keduanya atau kita notasikan dengan NM irisan B sama dengan 12. Atau bisa juga kita ilustrasikan seperti gambar berikut, yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Kemudian peluang terpilihnya siswa yang menyukai pelajaran matematika atau biologi itu dapat diuraikan sebagai berikut. Jadi peluang M gabungan B sama dengan peluang M ditambah peluang B, kemudian dikurangi dengan peluang M irisan B. Nah, kita tahu tadi peluang M itu 23, kemudian kita bagi dengan keseluruhannya 34 ditambah dengan peluang B yaitu 19, kemudian kita bagi dengan NS-nya dikurangi dengan peluang M irisan B yaitu 12. Kemudian kita operasikan 23 ditambah 19 dikurangi 12, kemudian dibagi dengan 34, maka hasilnya 26/34. Disederhanakan menjadi 13/17. Nah, itulah hasil akhir dari peluang siswa yang menyukai pelajaran matematika atau biologi. Nah, selanjutnya bagaimana peluang kejadian majemuk saling lepas? Nah, untuk definisinya, jadi 2 kejadian A dan B disebut kejadian saling lepas satu sama lainnya apabila keduanya tidak dapat terjadi pada waktu yang bersamaan atau tidak saling berhubungan antara keduanya. Dengan kata lain, 2 kejadian yang tidak memiliki irisan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi untuk peluang A iris B itu sama dengan 0 atau himpunan kosong. Kemudian yang kedua, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, di sini terdapat contoh soal.
Jadi apabila dua buah dadu dilempar sebanyak satu kali secara bersamaan, maka bagaimana cara menentukan peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 5 atau berjumlah 7? Nah, penyelesaiannya jadi kita misalkan untuk A itu merupakan kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 5, dan yang kedua kejadian munculnya mata dadu yang berjumlah 7 itu kita misalkan dengan B. Nah, kejadian ini merupakan peristiwa kombinasi yang saling mengecualikan atau kejadian saling lepas. Karena munculnya mata dadu berjumlah 7 tidak mungkin didapat secara bersamaan dengan mata dadu berjumlah 5. Nah, peluang muncul mata dadu yang berjumlah 5 atau 7 dapat diuraikan seperti berikut ini. Jadi, sampel mata dadu yang berjumlah 5 ada sebanyak 4 atau dinotasikan dengan Na sama dengan 4, yaitu A sama dengan 1,4, 4,1, 2,3, dan 3,2. Kemudian sampel mata dadu berjumlah 7 ada sebanyak 6 atau dinotasikan dengan NB sama dengan 6, yaitu dimana B sendiri yaitu 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Kemudian banyak sampel seluruhnya ada 36, sehingga kita tuliskan menjadi NS sama dengan 36. Sehingga peluang muncul mata dadu yang berjumlah 5 atau berjumlah 7 adalah sebagai berikut. Peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, peluang A tadi kan 4. 4 dibagi dengan NS yaitu 36 ditambah dengan peluang B yaitu 6 dibagi dengan NS yaitu 36. Kita operasikan sehingga diperoleh 10/36 atau disederhanakan menjadi 5/18. Oke, sangat mudah kan? Selanjutnya kita masuk ke materi peluang kejadian majemuk saling bebas. Nah, untuk definisinya, jadi dua kejadian A dan B dapat dikatakan kejadian majemuk saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Begitupun sebaliknya, dengan kata lain, kejadian A dan B terhubung tetapi tidak saling mengecualikan. Nah, secara matematis, kejadian A dan B disebut sebagai kejadian saling bebas dengan rumus sebagai berikut. Jadi peluang A iris B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, biar lebih jelas di sini ada contoh soal. Jadi secara bersamaan dilantunkan sebuah mata dadu dan sebuah koin sebanyak 1 kali. Nah, berapakah peluang muncul angka genap pada dadu dan muncul gambar pada koin? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, jadi langkah pertama kita misalkan dulu untuk kejadian munculnya angka genap pada dadu itu kita misalkan dengan A, kemudian kejadian munculnya gambar pada koin kita misalkan dengan B. Nah, kejadian ini merupakan kejadian yang berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan munculnya dadu genap pada dadu tidak mengubah gambar pada uang logam tersebut. Peluang munculnya dadu dan gambar dari uang logam bernumber genap adalah sebagai berikut. Jadi banyak sampel keseluruhannya atau NS itu 12. Kemudian banyak sampel terhadap munculnya mata dadu genap pada dadu ada 6 atau dinotasikan dengan NA sama dengan 6, yaitu A sama dengan 2,A, 2,G, 4,A, 4,G, 6,A, dan 6,G, sehingga totalnya adalah 6. Kemudian untuk NB-nya sendiri juga sama, ada 6.
yaitu 1,G, 2,G, 3,G, 4,G, 5,G, dan 6,G, sehingga total ataupun jumlah anggotanya itu ada 6. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Peluang A gabung B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, peluang A tadi adalah NA tadi adalah 6, jadi 6 per NS, 6 per 12, kita kalikan dengan peluang B. NB tadi 6 dibagi dengan 12, jadi 6 per 12 dikali 6 per 12, disederhanakan jadi 1/2 kali 1/2, maka hasilnya adalah 1/4. Jadi peluang muncul angka genap pada dadu dan muncul gambar pada koin tersebut adalah 1/4. Sekarang kita masuk ke bagian latihan. Silahkan kerjakan soal-soal ini untuk menguji pemahaman kalian. Oke, selanjutnya di sini terdapat referensi. Jadi ada dari buku dan juga YouTube. Sekian pembahasan materi peluang kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.